dan biaya peluncuran lebih rendah. Saat ini untuk SpaceX milik Elon Musk, harga peluncuran untuk 1 kilogramnya sekitar 5,000 US dollar, dan harga untuk satelit sekitar 2 juta US dollar. Jika itu adalah komunikasi global, jika ada 20 atau 30 satelit yang dijamin, itu akan sangat mudah. Yoshua tidak tahu banyak tentang ini, dan mau tidak mau berseru, apakah kita membutuhkan begitu banyak satelit? Abraham mengangguk dan berkata, 20 atau 30 satelit tidak terlalu banyak. Starlink Elon Musk telah meluncurkan ribuan satelit sejauh ini, dan mereka akan meluncurkan ribuan lagi di masa depan. Jumlah totalnya akan menjadi 10,000 atau lebih jika Anda ingin mencapai komunikasi global. Semakin banyak satelit, semakin baik. Jika Anda dapat memiliki satelit di atas kepala kapan saja, Anda hampir tidak dapat mencapai cakupan sudut mati di permukaan global, dan semakin banyak satelit, semakin banyak kekuatan pemrosesan dan bandwidth komunikasi. Semakin tinggi, tetapi untuk Musk, satelitnya dikembangkan dan diluncurkan sendiri, jadi biayanya akan jauh lebih rendah, dan itu untuk penggunaan komersial, jadi permintaannya besar, dan Front Cataclysmic menggunakannya secara internal, sehingga permintaannya akan relatif rendah. Saat Tama mendengarkan, dia sangat gembira dan berkata, "Kakak memang seorang profesional. Jika itu masalahnya, maka datanglah ke Front Cataclysmic untuk memimpin masalah ini, dan berusahalah untuk membangun jaringan komunikasi satelitmu sendiri untuk Front Cataclysmic dalam waktu sesingkat mungkin." Jurusan Abraham adalah teknik komunikasi, di mana dia adalah yang terbaik dalam komunikasi satelit. Dia awalnya seorang profesional dengan kemampuan penelitian dan pengembangan ilmiah yang kuat, tetapi karena usianya, dia sudah agak terlalu tua. Sebagai tambahan, sebagian besar perusahaan komunikasi memiliki pangsa pasar yang sangat stabil. Mereka sudah memasuki tahap menerima dividen dan tidak mau berinvestasi terlalu banyak. Sehingga dalam penelitian dan pengembangan teknologi baru, Abraham belum bisa menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya. Bahkan, untuk bakat profesional dan teknis, hal yang paling menyedihkan bukanlah diberhentikan, tetapi menjadi penuh ambisi dan tidak menemukan manfaat nyata. Tapi perkataan Tama tiba-tiba memberinya banyak dorongan. Tama hanya berkata dengan santai, dan kemudian memutuskan untuk membangun sistem komunikasi satelitnya sendiri untuk Front Cataclysmic. Keberanian ini memang sangat langka. Dan Abraham juga dengan sepenuh hati berharap dapat menemukan kesempatan untuk menampilkan semua kemampuan dan ambisinya, jadi dia sangat bersemangat dan antusias. Hampir tanpa berpikir, dia berseru, "Tuan Renza, terima kasih telah mempertimbangkan saya akan melakukan yang terbaik." Tama mengangguk dan menoleh ke Yoshua, yang ada di sampingnya, dan berkata, "Yoshua, setelah saudara Abraham tiba di Suriah, dia akan dibayar gaji tahunan 1 juta dolar AS setelah pajak. Selain itu, karena tempatnya terlalu jauh dari rumah, tambahan 500,000 dolar AS harus diberikan sebagai biaya penyelesaian setiap tahun. Jika proyek berjalan dengan kualitas dan kuantitas tinggi, bonus kinerja akan diberikan saat itu." Yoshua segera dengan hormat berkata, "Tuan Renza, yakinlah, saya akan mengaturnya dengan baik." Abraham yang ada di sebelahnya tiba-tiba menjadi gugup. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, tidak. Tuan Renza, Anda menyelamatkan hidup saya. Bagaimana saya bisa mengambil gaji saya? Ini jelas tidak mungkin." "Saya bilang tadi, asalkan Anda menanggung kamar dan makanku, saya tidak ingin sepeser pun untuk sisanya." Tama melambaikan tangannya dan berkata dengan wajah serius, "Saudaraku, lihat, seluruh Front Cataclysmic telah berjanji setia kepadaku. Jika aku menganiaya siapapun yang bekerja untukku, bagaimana aku bisa meyakinkan publik di masa depan?
Setelah kau tiba di Suriah, semua anggota front kataklismik di sekitarmu memiliki penghasilan gaji, tapi kamu tidak punya uang sepeser pun. Jika orang lain tahu, apa pendapatmu tentang aku?" Abraham berkeringat cemas, dan berkata, Tapi aku selalu ingin berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupmu." Tama tersenyum dan berkata, "Ada banyak cara untuk membalas budi. Setelah kau mencapai Suriah, kau dapat mengabdikan diri untuk pekerjaanmu, dan gunakan hasil pekerjaan ini untuk membalas anugerah penyelamat hidup di masa depan. Ini adalah cara yang paling praktis." Setelah berbicara, dia berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, "Kita telah memutuskan masalah ini. Kau tidak perlu berbicara lebih banyak, gajimu akan dibayarkan setiap bulan di masa depan. Tapi aku akan membiarkan Yoshua membayar biaya penyelesaian $500,000 terlebih dahulu, agar kamu bisa menyelesaikan masalah keluarga terlebih dahulu." Abraham ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakannya sama sekali. Ketika dia keluar, dia tidak bisa mengendalikan mata merahnya. Tama menepuk lengannya dan berkata dengan serius, "Saudaraku, karena kamu memiliki kemampuan ini, kamu harus membiarkan istri, anak-anak dan ibu tuamu menikmati kebahagiaan. Beri mereka $500,000 dulu, dan biarkan mereka mengurus semua kesulitan dalam keluarga. Selesaikan semuanya sekaligus. Biarkan ibumu menikmati masa hidupnya. Biarkan istrimu dengan baik mengurus keluarga. Biar berkonsentrasimu fokus pada sekolah sehingga kau juga dapat berkonsentrasi pada pekerjaan tanpa khawatir tentang masa depan." Setelah berbicara, Tama memberi jeda sedikit dan melanjutkan, "Dan yang lebih penting, uang ini tidak hanya bisa menyelesaikan kesulitan mereka, tapi juga buat mereka merasa lebih nyaman dengan kau bekerja di luar sendirian, dan pada saat yang sama lebih percaya diri dalam kehidupan masa depanmu. Semua orang merasa senang. Jadi jangan menolak lagi, setuju saja. Lalu malam ini, kita akan langsung pergi ke Timur Tengah." Air mata Abraham tak bisa lagi dikendalikan, dan air mata pria berusia 40 tahun itu terus menetes seperti mutiara dengan benang putus. Setelah beberapa saat, dia menyeka air mata dengan tangannya dan berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, Tuan Renza, saya akan melakukan semua yang saya bisa dan apa yang telah saya pelajari dalam hidup saya untuk membalas kebaikan Anda." Tama mengangguk dan tersenyum, dan berkata, "Ini setara dengan menyetujui, dan kamu tidak perlu khawatir tentang sisanya." Setelah itu, dia berkata kepada Yoshua, "Yoshua, kamu atur agar saudaraku pergi ke Syria bersama orang-orangmu. Setelah kamu tiba di Suriah, jika dia menginginkan tenaga kerja, kamu akan mengatur tenaga kerja. Jika dia menginginkan uang, kau akan mengatur uangnya, dan jika dia menginginkan tanah, kamu akan mengatur tanahnya. Singkatnya, kau harus membiarkan dia tidak khawatir, dan pada saat yang sama berikan dia semua yang diperlukan. Kita harus membangun satu set sistem komunikasi satelit front kataklismik dalam waktu singkat. Dengan cara ini, front kataklismik tidak perlu lagi khawatir dengan masalah kebocoran informasi di masa depan, dan itu 100% dapat diandalkan. Di masa depan, itu pasti akan melayani kita dengan baik." "Baik, saya mengerti." Yoshua juga sedikit bersemangat saat ini. Meskipun ia telah mengoperasikan front kataklismik selama bertahun-tahun, ia tidak pernah menyangka bisa memiliki sistem komunikasi satelit sendiri. Ini jelas merupakan peningkatan kualitatif. Sejak Abraham menyetujui undangan untuk pergi ke Suriah, Tama tidak mengizinkannya naik bus tetapi meminta Yoshua untuk mengatur agar dia meninggalkan tempat kejadian bersama tentara lain di kendaraan lain. Pada saat ini, Yoshua berkata kepada Tama, "Tuan Renza, orang-orang kami sudah menemukan keberadaan Anissa Wiryo. Dia dan komplotannya saat ini bersembunyi di Las Vegas. Selama kita membawanya kembali ke New York, ibu mertua Anda akan bisa menghilangkan kecurigaan itu. Kapan menurut Anda tepat bagi kita untuk memulai?"
Anissa Wiryo. Tama sedikit mengernyit dan bertanya, apakah itu orang yang ibu mertuaku temui di bandara New York? Ya, Yoshua berkata, nama asli wanita itu adalah Patricia Karen, dan situasinya mirip dengan Elizabeth. Tama mengangguk dan berkata ringan, awasi dia dulu, aku masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan ketika aku kembali ke New York. Jangan menakuti ular untuk saat ini, dan aku akan menangkapnya kembali saat aku membutuhkannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.